Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Adinda Alvira. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bahaya narkotika. Sebelum saya memasuki ke video penjelasan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Thank you. Untuk para orang tua dan para generasi muda, kita harus waspada terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Karena target utama bagi para bandar maupun para pengedar narkotika yaitu adalah para generasi muda. Jadi mulai dari kalangan anak-anak, kalangan remaja, bahkan sampai dengan ke usia produktif. Banyak kasus dalam penyalahgunaan narkotika ini yang menimpa kalangan generasi muda. Untuk itu kita harus waspada karena dampak yang sangat luar biasa terhadap masyarakat, sehingga negara mengaturnya dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut menerangkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi itu adalah pengertian dari narkotika. Sehingga bagi saudara yang belum mengerti tentang apa sih itu narkotika, jadi pengertiannya adalah seperti itu tadi. Lanjut, jadi dalam narkotika itu ada yang namanya penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. Nah, penyalahgunaan narkotika ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dan sedangkan untuk pecandu narkotika sendiri yaitu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik ketergantungan secara fisik maupun secara psikis. Kemudian narkotika sendiri itu terbagi atas 3 golongan. Ada golongan 1, ada golongan 2, dan ada golongan 3. Golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya, sering diedarkan, dan bahkan masalah terbesar di Indonesia adalah masalah narkotika. Yang diedarkan adalah narkotika golongan 1. Nah, narkotika golongan 1 itu yang seperti apa? Contohnya apa? Yang bagaimana? Nah, jadi narkotika golongan 1 ini adalah narkotika yang paling berbahaya, tidak untuk pengobatan medis atau terapi karena daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini hanya digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya apa saja? Contohnya ada ekstasi, ganja, kokain, sabu, dan opium. Nah, biasanya para pengguna narkotika golongan 1 ini biasanya menggunakan alat seperti alat hisap atau bong. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Nah, kemudian narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya aktif kuat hanya untuk pengobatan dan penelitian. Hanya untuk pengobatan medis ya, dan hanya untuk penelitian. Dan dengan syarat harus dengan resep dokter. Contohnya ada morfin dan petidin. Nah, sedangkan narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya aktif ringan, hanya untuk pengobatan medis dan penelitian, dan harus dengan resep dokter. Contohnya ada kodein. Lanjut, kita ke faktor penyebab menggunakan narkotika. Jadi ada beberapa faktor nih penyebab orang menggunakan narkotika itu. Apa sih faktornya? Jadi faktornya itu antara lain ingin terlihat gaya. Nih, gue pakai narkotika biar gaya, biar keren gitu. Itu faktornya. Kemudian karena solidaritas kelompok, karena menghilangkan rasa sakit. Kemudian adanya masalah dalam keluarga, mungkin adalah faktor ekonomi, mungkin ada keluarga yang broken home atau lain sebagainya.
Kemudian karena faktor coba-coba atau penasaran, misalnya gimana sih rasanya narkotika itu, gue penasaran nih, gimana ya gue mau cobain. Nah, kebanyakan faktor juga karena penasaran, karena coba-coba. Padahal sekali coba bisa menjadi kecanduan, akhirnya membelilah ke yang kedua kalinya dan seterusnya, seperti itu. Selanjutnya ada gejala penyalahgunaan narkotika. Gejalanya antara lain menjadi malas, kurang memperhatikan badan sendiri, hidup tidak teratur, mudah tersinggung, dan ada yang sampai suka mencuri. Selanjutnya ada tanda-tanda pengguna atau ciri-ciri pengguna narkotika. Yang pertama, hilangnya minat bergaul dan olahraga. Jadi kalian bisa lihat ini, kayaknya ciri-cirinya seperti ini. Nah, kalian bisa hindari orang-orang yang seperti itu. Jadi tanda-tandanya tadi hilangnya minat untuk bergaul. Yang tadinya mungkin suka bergaul, jadinya tidak suka bergaul. Yang tadinya suka olahraga, jadi tidak suka olahraga. Kemudian mengabaikan perawatan dan kerapian diri, jadinya udah nggak mengurus dirinya, jadi berantakan gitu. Suka menyendiri. Kemudian menghindar dari perhatian orang lain, ketika disamperin orang dia jadi menghindar kayak gitu. Cepat tersinggung, mudah marah. Nah, kemudian berlama-lama di tempat yang tidak biasa seperti kamar mandi atau tempat lainnya. Jadi tempat yang sunyi atau yang sepi atau yang tempat yang tidak ada banyak orang, pokoknya cari tempat yang benar-benar sendiri gitu. Itu biasanya dia sedang menggunakan narkotika. Nah, ini nih yang wajib kalian ketahui, yaitu dampaknya, karena dampaknya ini sungguh luar biasa negatifnya gitu. Antara lain dampak-dampaknya yaitu menimbulkan ketagihan, candu, misalnya nih menjadi sakau, menjadi kalau nggak pakai jadinya pusing atau dan lain sebagainya. Kemudian mengganggu mental, mengganggu kesehatan, merusak fungsi otak, saraf otak, cenderung menjadi pelaku kejahatan nih. Banyak sekali sekarang tindak pidana kriminalitas yang pelakunya adalah pengguna narkotika. Kemudian mengakibatkan kematian. Jangan salah nih, karena emang narkotika ini bisa mematikan, ya kan? Karena sangat berbahaya gitu, sangat berbahaya sehingga makanya dilarang gitu. Bisa menimbulkan kematian. Nah, ya jangan sampai mati karena menggunakan narkotika gitu kan. Kemudian dampak selanjutnya yaitu memupus iman dan takwa. Terjadinya kecelakaan lalu lintas, dampaknya nih banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang terjadi dikarenakan korban dari laka atau pelaku pengguna lalu lintas tersebut yaitu telah menyalahgunakan narkotika atau telah menggunakan narkotika sehingga oleng dan ketika berkendara jadinya bisa tabrakan atau menabrak atau dan lain sebagainya. Nah, setelah itu dampaknya juga bisa mengakibatkan membunuh seseorang, ya, melakukan pembunuhan atau tindak kekerasan lainnya, melakukan penyerangan nih, memprovokatori orang-orang, terus diajak melakukan penyerangan ke suatu kelompok seperti itu. Kemudian gangguan tingkah laku, jadi tingkah lakunya menjadi tidak normal kayak gitu. Kemudian kemunduran dalam pekerjaan atau prestasi bagi yang masih pelajar dan merusak masa depan nih, dampak yang paling luar biasa negatifnya yaitu merusak masa depan. Nah, kemudian nih yang harus kalian ketahui bahwa menggunakan narkotika itu ada ancaman pidananya nih. Ini ada beberapa pasal tindak pidana narkotika. Tidak saya sebutkan semua, cuman ini yang pasal yang sering digunakan, yaitu pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, ini bagi pengguna narkotika.
Kemudian pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bagi yang memiliki, menyimpan, menguasai, ancaman pidananya 4-12 tahun. Dan ada pasal 114 bagi pengedar, ancamannya 5-20 tahun, bahkan sampai seumur hidup. Jadi untuk ancaman pidananya ini juga tergantung dari berat barang bukti yang didapatkan. Jadi semakin banyak barang bukti, semakin berat juga ancaman pidananya. Seperti itu. Nah, sekarang nih cara menjauhi narkotika, hindari narkotika. Caranya bagaimana? Caranya selalu mengawasi diri sendiri, pandai memilih pertemanan, tapi memang harus benar-benar kita batasi. Kita harus berteman dengan siapa aja, orang yang bagaimana, karena itu sangat mempengaruhi akan pergaulan bebas termasuk narkotika. Ya, jangan mudah tergiur akan perkataan orang lain. Misalnya nih ditawari, kamu cobain ini atau gimana? Cobain deh, ini pasti enak rasanya atau gimana, apapun. Atau kalau kamu coba ini menjadi kayak gini. Nah, itu jangan mudah percaya akan perkataan orang lain. Terbuka dengan keluarga ataupun sahabat atau orang-orang terdekat ketika ada masalah. Karena jika kita mempunyai masalah tidak kita ceritakan, bisa-bisa larinya ke narkotika. Ya, karena narkotika sendiri bisa menghilangkan kesadaran atau menghilangkan rasa sakit atau menjadi orang yang tidak linglung lah apa segala macam gitu. Kemudian jangan percaya kalau narkotika itu dapat menghilangkan stres. Karena nih lu cobain ntar stres lu hilang. Nah, terus dicobain, ya deh karena gue lagi ada masalah banyak nih, gue cobain. Jangan percaya, karena itu adalah suatu jebakan ya. Dan yang terakhir, tingkatkanlah iman terhadap Tuhan, banyak-banyak beribadah. Kalau iman kita kuat, pasti kita bisa mengawasi diri kita, pasti bisa menahan diri kita untuk hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif. Nah, jadi seperti itu penjelasan sedikit dari saya terkait tentang narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Karena di Indonesia ini pidana terbanyak ya, narapidana terbanyak itu karena kasus tindak pidana narkotika. Bahkan di daerah saya sendiri, daerah Mojokerto, tingkat narkotikanya sangat tinggi, tingkat tindak pidana narkotikanya sangat tinggi, sampai lapas sudah tidak memungkinkan untuk menampung narapidana narkotika. So, buat kalian semuanya, hindari narkotika. Banyak-banyak pelajari dan pahami tentang apa itu narkotika, bahaya narkotika, dan dampak-dampaknya. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semuanya. Thank you very much for watching and I will see you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.